wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursahara Siregar, NIM 20100030. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus hukum acara perdata. Yang dimana di sini saya akan menganalisis tentang perkara perceraian. Berdasarkan putusan nomor 0012-PDT-G-2009-PA BN, Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai. Cerai gugat yang diajukan oleh penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan Bank BUMN, bertempat tinggal di Jalan Kinibalu, RT 02 nomor 7, Kelurahan Padangjati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Menunjuk kuasa hukumnya Widya Timur, SH, advokat penasihat hukum pada kantor konsultan hukum Abdi Keadilan yang beralamat di Jalan Kapten, Kandean, kilometer 6,5 Kota Bengkulu. Yang selanjutnya disebut tergugat berumur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, yang pekerjaannya adalah wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Depati Said, RT nomor 1 nomor 8, Kelurahan Pelintajaya, Kecamatan Linggau Barat, Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar keterangan keluarga penggugat dan tergugat di depan persidangan. Penduduk perkara dari perkara tersebut adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Kota Bengkulu di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Gading, Cempaka pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2003 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 2 suku emas. Sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor 826-52-12-2003 tanggal 4 Januari 2003 bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, yang dimana anak pertama adalah anak laki-laki berumur 5 tahun dan anak yang kedua adalah perempuan berumur 1 tahun. Dan bahwa setelah menikah di Kota Bengkulu, penggugat kembali ke Kota Lubuk Linggau, di mana penggugat ditugaskan di sana oleh perusahaan. Dan kemudian untuk sementara penggugat dan tergugat sempat tinggal di rumah orang tua tergugat. Kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai akhirnya penggugat dan tergugat membeli rumah di Jalan Depati Said nomor 8 RT 1 Kelurahan Pelita-Jaya, Kecamatan Linggau Barat, 1 Kota Lubuk Linggau. Kemudian bahwa pada awal-awal pernikahan dan masa bulan madu, penggugat dan sempat merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya seorang istri. Tapi setelah beberapa bulan berjalan dan mengandung anak yang pertama, sifat dan watak tergugat mulai terlihat, yakni kasar, temperamen, selalu ingin menang sendiri ataupun egois, pandai bersilat di lidah, serta sulit untuk diajak berkomunikasi mengenal kehidupan rumah tangga mereka. Dan kemudian bahwa karena sifat dan watak dari tergugat seperti itu, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga, hari-hari mereka selalu diwarnai pertengkaran dan tak jarang sampai pada kekerasan. Baik dia kekerasan fisik, yang dimana pada waktu kejadian penggugat pernah didorong ketika kondisi penggugat tidak sehat karena usai melahirkan anak. Kemudian bahwa perbuatan tergugat yang membuat penggugat merasakan luka batin yang amat dalam adalah tergugat dikala marah sering mengeluarkan kata-kata kotor dan sampai membanting barang-barang dan menghina penggugat.
Kemudian bahwa mengenai hak asuh anak dari perkawinan penggugat dan tergugat tetap pada pengasuhan, perawatan, dan pengawasan penggugat, mengingat kedua anak tersebut masih kecil-kecil dan apabila berada di tangan tergugat dikhawatirkan tidak akan menjadi lebih baik, mengingat kehidupan tergugat yang terlalu bebas dan diduga sebagai pecandu narkoba. Akan tetapi, seluruh kewajiban tergugat selaku orang tua tetap dilaksanakan, yakni memberi nafkah kedua anak tersebut hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri minimal 3 juta rupiah setiap bulannya. Kemudian bahwa oleh karenanya patut menurut hukum, penggugat mengajukan gugatan cerai pada pengadilan agama kelas 1A Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menerima dan mengabulkan permohonan penggugat, sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu untuk memutuskan, yaitu yang pertama mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya, menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, dan juga menetapkan hak asuh anak tetap berada pada penggugat, menetapkan kewajiban tergugat selaku orang tua untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya dan sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri sebanyak 3 juta rupiah setiap bulannya, dan juga menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya tersebut ditetapkan. Dan juga hakim menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan datang menghadap, akan tetapi tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidakdatangan tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Dan juga menimbang bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar mereka bersabar dan dapat rukun kembali dengan tergugat. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya dan tetap ingin bercerai. Menimbang bahwa sebagai upaya untuk mengupayakan damai seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Dr. Andes Haji Imron Rosyadi MH sebagai hakim mediator untuk mengadakan mediasi. Akan tetapi usaha tersebut menemui jalan buntu karena pihak tergugat tidak hadir dan penggugat tetap pada isi pokok gugatannya. Dan juga menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan gugatan penggugat dan ternyata ia tetap mempertahankan isi gugatannya. Kemudian dijelaskan bahwa saksinya adalah ibu kandung penggugat dan bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan setahu saksi sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat tersebut kurang berharmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering terlambat pulang ke rumah dan kadang-kadang tidak pulang sama sekali. Apabila ditegur, tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kotor. Bahwa selain itu tergugat juga pernah pesta sabu-sabu bersama-sama seorang janda namanya Marlina dan saksi melihat sendiri. Dan juga bahwa sebagai keluarga saksi udah berusaha menasehati dan mendamaikan
penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil bahwa benar penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, dan dalam kurung waktu tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kumpul serumah. Dan sebagai suami istri, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian jelek, maka saksi setuju gugatan penggugat dan tergugat dikabulkan. Dan juga menimbang bahwa atas keterangan saksi keluarga tersebut, penggugat menyatakan menerima ataupun menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan saksi keluarga. Yang kedua, dan mengaku bernama saksi 2, umur 20 tahun, agamanya Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kinibalu nomor 7 RT 2 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu, Samban di Kota Bengkulu. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwasanya bahwa saksi adalah adik kandung penggugat, dan setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat. Setelah itu pindah ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan menempati rumah sendiri, dan menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak hadir. Dan 2, mengabulkan gugatan penggugat dengan perstek. 3, menceraikan penggugat dan tergugat dari tergugat. Kemudian dengan talak 1 bayin sugro, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Gading, Cempaka, Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut. Dan juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp778.000. Demikian diputus di Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1430 Hijriah oleh Dr. Salim Muslim sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauza M dan Dr. Anis Nadimah masing-masing sebagai hakim. Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dibantu oleh Asad SH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat. Maka dari itu penggugat dan tergugat dinyatakan sah untuk bercerai dengan talak 1 bayin sukro. Adapun kesimpulan dari putusan perkara yang telah dibacakan tadi, bahwasanya penggugat dan tergugat dinyatakan bercerai karena ulah dari tergugat, dikarenakan tergugat tidak mau lagi bekerja sama dalam membina rumah tangga, bersifat egois, kasar, dan bahkan sampai melakukan pesta sabu-sabu bersama dengan seorang janda bersama Melina. Dan juga seorang tergugat sering melontarkan kata-kata kotor, bahkan sampai mendorong istrinya. Maka dari itu dengan beberapa saksi yang telah dibuat, maka hakim memutuskan bahwasanya tergugat dan penggugat resmi bercerai, dikarenakan resmi bercerai dan tidak ditemukan lagi titik damainya, sehingga hakim mengabulkan permintaan penggugat.